Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada nih ya. Oke, balik lagi di channelnya Mas Eka. Di video kali ini Mas Eka masih membahas seputaran KJP Plus tahap 2 tahun 2022 yang akan segera dibuka. Nah, videonya untuk mekanisme dan informasi tanggalnya ada nih, sudah diinformasikan di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek di sini untuk tahu tanggalnya kapan persisnya KJP itu akan diumumkan untuk pendataan KJP Plus tahun 2022. Tapi sebelum itu, teman-teman pernah merasa kayak gini nggak sih? Saya udah daftar DTKS, Pak, tapi kok nggak keterima-terima ya di KJP-nya, kenapa tuh gitu kan. Mungkin teman-teman tidak masuk dalam syarat penerima calon penerima KJP tahun 2022, sehingga teman-teman dianggap mampu atau dianggap tidak layak untuk menerima, KJP. Karena kan sistem KJP sekarang agak berbeda ya, harus terdata terlebih dahulu di DTKS. Nah, untuk tahu syaratnya teman-teman agar bisa masuk sebagai penerima calon KJP Plus tahun 2022 ini, yang nama-namanya nanti akan diumumkan di sekitaran di akhir Agustus lah, di tanggal 22-an ya, kalau di timeline-nya sih tanggal 22-an Agustus. Syaratnya apa aja? Nah, sebelum Mas Eka memberikan informasi itu, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Eka, silakan subscribe dulu channel Mas Eka untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran KJP, PIP, DTKS, dan lain-lainnya. Dan untuk teman-teman juga bisa bergabung di Telegram ya, karena di situ nanti teman-teman bisa nanya menyertai gambar. Kalau di YouTube kan nggak bisa melampirkan foto atau gambar ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke PowerPoint-nya ya. Oke, di sini Mas Eka sudah siapkan, PowerPoint-nya ada 5 slide doang, dikit lah ya. Bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus tahap 2 tahun 2022 ya, yang pertama ada KJP Plus-nya ya. Nah, di sini nih ya, yang teman-teman harus ketahui ya, ada persyaratan penerimanya, ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus ya. Kalau misalkan teman-teman sudah daftar DTKS berulang-ulang kali, namun belum juga masuk sebagai calon penerima KJP, mungkin syarat ini tidak melekat pada teman-teman atau teman-teman tidak memenuhi syarat ini. Apa aja syaratnya? Yang pertama nih ya, peserta didik dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun. Kira-kira teman-teman masuk nggak kriteria di sini? Kalau kira-kira masuk, berarti persyaratan pertama terpenuhi ya. Kemudian persyaratan yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Nah, ini teman-teman terpenuhi nggak nih sekolahnya, sekolah di negeri maupun di swasta yang ada di DKI Jakarta. Ternyata Kakaknya DKI tapi sekolahnya di Tangerang, pengen dapat KJP. Oh, berarti tidak terpenuhi, tidak bisa, walaupun dia sudah daftar DTKS ya. Jadi syaratnya harus, masuk sekolah di DKI Jakarta. Kemudian memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta ya. Jadi kalau misalkan domisilinya ada di Tangerang walaupun NIK-nya DKI, itu kayaknya nggak bisa deh ya. Karena kan nanti, dicek sama petugas dari DTKS ya, disurvei biasanya. Kalau misalnya, wah ternyata dia rumahnya di Tangerang, ya nggak bisa gitu walaupun NIK-nya NIK DKI ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini yang 4 ini poinnya ada di DTKS karena, poin-poin atau kriteria-kriteria khusus apa aja sebagai calon penerima bantuan sosialnya itu adanya di DTKS. Jadi teman-teman harus masuk terlebih dahulu di DTKS terlebih dahulu ya. Ini syarat umumnya ada 4. Yang pertama adalah peserta didik, usianya rentannya 6 sampai 21 tahun, kemudian terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta di DKI Jakarta, kemudian memiliki NIK ya sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Kemudian yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. 4 kriteria ini wajib teman-teman miliki. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka teman-teman tidak akan masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahun 2022. Yang kedua ada persyaratan khusus ya, persyaratan penerima dengan kriteria khusus. Apa aja? Di sini ada 7 poin ya. Yang pertama ada terdaftar dalam DTKS, tadi yang masih kami sampaikan di awal ya. DTKS daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial mulai tahap 2 tahun 2020. Jadi, kalau yang kemarin baru ngusulin di bulan Februari ya, bulan Februari kemudian bulan Mei, mudah-mudahan data itu kalau yang di bulan Mei kemarin sudah sampai musyawarah kelurahan, mudah-mudahan datanya bisa langsung masuk dan
teman-teman nanti di tanggal 22 Agustus nama-namanya sudah bisa masuk dari DTKS. Amin ya, mudah-mudahan ya. Jadi harus terdaftar dalam DTKS terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk daftar DTKS? Caranya sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, silakan cek di video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas ya. Jadi, diusulkan oleh Kepala Dinas nih untuk teman-teman yang disabilitas ya, atau teman-teman yang tinggal di panti ya, melalui Dinas Sosial. Kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi ya, untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans. Jadi ini adalah, anak-anak dari teman-teman dari, yang orang tuanya memiliki kartu Jaklingko. Nah, itu bisa didaftarkan melalui dari Dinas Perhubungan ya. Jadi data itu diambil dari Dinas Perhubungan. Kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Tenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi untuk anak penerima Kartu Pekerja Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang memiliki KPJ orang tuanya itu biasanya sudah diusulkan dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari lurah ya untuk ATS. ATS ini anak tidak sekolah yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan mulai tahap 2 tahun 2021. Kemudian diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB bersama atau tidak melalui PPDB bersama mulai tahap 2 tahun 2021 tuh. Jadi yang kemarin PPDB bersama ya, yang tahun 2022 juga, itu bisa, menerima KJP karena sudah masuk kriteria khususnya ya. Kemudian yang ketujuh diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas, Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan LKP ini bisa nih ya, dengan masa kursus minimal 6 bulan mulai tahap 2 tahun 2021. Jadi kriteria 7 ini harus terpenuhi semua ya. Kira-kira kalau teman-teman kan, wah nomor 2 saya orang tua saya bukan sopir Jaklingko, orang tua saya tidak memiliki KPJ ya, terus, saya juga bukan anak ATS, saya juga bukan dari PPDB bersama, dan saya juga bukan dari LKP, berarti teman-teman salah satunya aja nih ya. Oh, saya masuk dalam DTKS bisa, tapi kalau misalkan teman-teman tidak masuk dari salah satu dari 7 kriteria khusus ini, ya kemungkinan besar tidak masuk sebagai syarat penerima PIP-nya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa Mas Eka sampaikan. Kemudian di sini juga satu lagi yang lupa ya, ada penggunaan biaya personal selama status keadaan darurat bencana. Contohnya seperti status saat ini ya, karena masih di masa pandemi, biaya rutin ya dan berkala dapat digunakan untuk ada tiga. Yang pertama kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai ataupun non tunai. Jadi teman-teman bisa diambil semua ya. Untuk yang di SD 250 itu diambil semua. Untuk kebutuhan pangan bisa beli, pangan murah ya, kemudian beli askes, kesehatan, vitamin dan segala macamnya, kemudian juga bisa untuk kebutuhan pendidikan ya. Jadi bisa digunakan nih ketiga kriteria ini, dari dana bantuan KJP-nya ya, selama keadaan darurat bencana. Jadi kalau misalkan nanti statusnya sudah diambil, mungkin nanti sudah dikembalikan normal kan, sudah diambil ya, sudah dikembalikan normal mungkin nanti akan balik lagi seperti semula, sedia kala ya. Oke teman-teman, jadi itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan mengenai syarat umum dan syarat khusus dari calon penerima KJP yang insya Allah nanti akan mulai namanya akan muncul di akhir Agustus ya, karena itu akan prosesnya akan mulai berjalan di tanggal 22 Agustus. Oke, itu aja ya teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate serta mendukung channelnya Mas Eka untuk berkembang lagi agar lebih bisa bermanfaat memberikan informasi-informasinya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.